Kami buka Sapa Indonesia Malam dengan berita yang ini lebih dulu, Saudara. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali mengemukakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 alias premium. Nantinya bensin dengan RON 90 yakni Pertalite akan menjadi pengganti premium selama masa transisi. Kendati begitu, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai. Dengan dihapusnya BBM jenis Pertalite dan premium, nantinya hanya akan ada bensin dengan kadar oktan di atas RON 91 yang diklaim lebih ramah lingkungan seperti B3 jenis Pertamax. Saya bacakan kutipan ini, Saudara. Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan digantikan dengan Pertalite RON 90. Dengan roadmap ini ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax. Tutur Suryaningsih, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, seperti dilansir oleh Kompas.com. Lalu seberapa besar sebenarnya penggunaan bahan bakar jenis premium dan Pertalite oleh masyarakat saat ini? Apa dampaknya bagi masyarakat jika BBM jenis premium dihapus? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani memantau langsung penggunaan BBM jenis premium dan Pertalite di SPBU Penjompongan, Jakarta Pusat. Halo Okta, selamat petang. Jadi saat ini pemerintah sudah menyatakan akan menghapus BBM jenis premium dan Pertalite. Sebetulnya berapa besar sih penggunaan dua jenis BBM ini oleh masyarakat saat ini, Okta? Ya, selamat petang Sofi dan juga saudara. Kalau kita berbicara mengenai seberapa besar penggunaan dari bahan bakar jenis premium maupun Pertalite, memang kalau premium kita tahu mulai dikurangi begitu dari penyediaannya dari berbagai pom bensin memang sudah cukup berkurang. Kemudian kalau Pertalite juga sampai saat ini juga masih jadi alternatif bagi masyarakat untuk bisa mengisi bahan bakar di saat mereka mungkin tidak bisa membeli dengan harga Pertamax, tetapi memang mau kualitas lebih baik daripada premium. Kalau tadi ditanya soal berapa persen begitu atau seberapa besar penyerapan dari BBM ini, kami bacakan datanya. Menurut data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, dari Januari sampai November 2021 ini untuk premium sebesar 3,41 juta kiloliter atau hanya sekitar 34,15% dari kuota premium tahun ini, yakni 10 juta kiloliter. Nah, proyeksi sampai akhir tahun ini kira-kira hanya akan bertambah sekitar 248 kiloliter. Jadi memang cukup kecil begitu atau cukup sedikit konsumsi dari premium ini. Sementara untuk Pertalite ini masih cukup tinggi, di mana konsumsi Pertalite sendiri dari tahun 2018 ini mencapai 52,4% secara nasional. Kemudian di 2019 ini menjadi 56,3% secara nasional. Nah, dalam waktu dekat memang berhembus kabar demikian, Sofi dan juga saudara, terkait dengan penghapusan premium dan juga Pertalite. Tetapi premium ini memang dihapuskan dalam rangka untuk mengurangi emisi gas buang begitu, atau memang pemerintah mencari alternatif untuk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pihak ISDM sendiri ini menyatakan bahwa sampai saat ini masih dalam masa transisi, di mana jadi nantinya Pertalite ini akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif dari premium menuju ke Pertamax. Nah, jika nantinya sudah selesai masa transisi ke energi atau ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, nantinya Pertalite ini secara berangsur-angsur akan dihapus. Sampai dengan saat ini pemerintah juga masih menyediakan roadmap BBM yang lebih ramah lingkungan, dan bahkan ke depan juga Pertalite ini akan diganti dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, kalau berbicara mengenai tadi kadar CO2 atau emisi yang dikeluarkan, kalau menurut data ini memang dari peralihan dari premium ke Pertalite ini bisa menurunkan 14% kadar CO2. Kemudian kalau dari Pertalite ke Pertamax ini bisa turun lagi hingga 27%. Artinya ini akan semakin mengurangi begitu polusi terutama di wilayah perkotaan. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya untuk di masa transisi. Jadi tahapan yang pertama ini adalah pengurangan premium dan juga sekaligus edukasi ke masyarakat terkait dengan masyarakat bisa menggunakan BBM dengan RON 90. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk menggunakan RON ke 90 ke atas, jadi di atas 90. Dan yang ketiga adalah simplifikasi produk yang dijual di SPBU menjadi 2 varian, yakni BBM dengan RON 91 dan juga RON 92 dan BBM RON 95 atau bisa dikenal dengan Pertamax Turbo. Sofi? Oke, Okta begini, kalau semakin tinggi RON-nya itu kan pasti akan jauh lebih baik untuk pengurangan kadar polusi, artinya masyarakat dapat untung, tapi juga untuk keawetan mesin dari kendaraan sendiri. Artinya pengguna juga pasti akan diuntungkan. Tapi di sisi lain juga ada soal harga yang pasti diperhatikan oleh masyarakat. Sebenarnya dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat jika 2 jenis BBM ini akhirnya dihapuskan secara keekonomian, itu seperti apa, Okta? Iya, Sofi dan juga saudara, tentu saja ini akan berdampak langsung dari bagaimana konsumsi bahan bakar itu sendiri kepada kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat dari harga premium Pertalite maupun juga Pertamax di DKI Jakarta saja ini cukup tinggi begitu gap atau jaraknya. Kalau Pertalite ini di sekitar 7.600, sementara Pertamax sudah berada di angka 9.000, artinya ada selisih yang cukup tinggi untuk masyarakat bisa beralih menuju ke Pertamax. Makanya inilah yang tentu saja diperhatikan oleh pemerintah bahwa akan ada transisi terlebih dahulu, di samping itu juga diberikan campaign atau diberikan kampanye begitu terkait dengan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan untuk gas buangnya. Kemudian juga tentu saja ini akan berdampak pula apabila nanti masyarakat sudah perlahan memilih ke BBM yang RON-nya lebih tinggi, maka sebetulnya menjadi keuntungan juga bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat perkotaan, bahwa memang dari segi kualitas udara ini pun juga akan lebih baik karena memang sudah mulai berkurang penggunaan dari BBM dengan RON yang rendah, artinya lebih rendah juga untuk polusi yang terbuang terutama di wilayah perkotaan. Sofi. Baik. Okta, terima kasih atas laporan Anda sore hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, Okta.